Berbicara mengenai Museum Provinsi Kalimantan Barat, bagaimana sih sejarahnya? Museum Provinsi Kalimantan Barat dirintis pada tahun 1974 oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 4 Oktober 1983 dibuka untuk umum dan peresmiannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Depdikbud. Dan tepat pada tanggal 6 Februari 2013, unit museum merupakan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Museum Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah gedung pameran tetap yang saat ini sedang saya jelajah, lalu ada Plaza Museum. Gedung pameran tetap terdiri dari dua, yaitu ruang terbuka dan ruang tertutup. Ruang terbuka terdiri dari selasar yang berisi 7 replika Istana Raja dan Rumah Limas serta Rumah Betang. Adapun ruang tertutup terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, ruangan pengenalan sejarah alam dan lingkungan. Yang kedua, ruang budaya Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah ruang keramik. Dan saat ini berkaitan dengan reportase yang berkaitan dengan budaya sebagai warisan bangsa, maka kita akan fokus untuk menjelajahi ruang budaya. Kali ini kita akan naik ke lantai 2 Museum Provinsi Kalimantan Barat yang berisi tentang warisan budaya bangsa, khususnya 3 suku utama yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal dengan istilah Tidayu, yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Di sisi kanan kita akan melihat ada cerita, ada kisah tentang warisan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Dan di sebelah kiri kita bisa melihat terdapat warisan budaya milik suku Melayu yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat. Pada bagian pertama, ketika memasuki galeri warisan budaya suku adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, kita bisa melihat terdapat 2 buah patung yang menyimbolkan prosesi pernikahan suku Dayak Taman. Suku Dayak memiliki prinsip bahwa pernikahan harus eksogami, yakni melarang pernikahan sesama keturunan ataupun sepupu. Jika dilanggar, maka akan dikenakan hukum adat. Pada saat proses pernikahan, terdapat berbagai macam perhiasan yang dikenakan, seperti bulu burung ruai, lalu ada ikat kepala, lalu ada kain yang bermotifkan manik-manik, dan semuanya dirangkum menjadi satu. Dalam prosesi perkawinan suku adat Dayak Taman, kita bisa melihat terdapat beberapa aksesoris seperti gong. Lalu di sisi sebelah kanan kita bisa melihat terdapat mandau dan tameng sebagai simbol yang memiliki filosofi bahwa seorang laki-laki harus siap melindungi, menafkahi, dan menanggung seluruh keluarganya. Sedangkan di sebelah tameng kita bisa melihat terdapat tangkin dan topi yang melambangkan dan memiliki filosofi bahwa seorang wanita harus siap membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga. Setelah prosesi perkawinan suku Dayak, maka galeri yang kedua adalah prosesi kelahiran pada suku Dayak. Wanita hamil memiliki berbagai macam pantangan yang dipercayai oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat. Mulai dari proses kehamilan sampai 7 hari bayi tersebut lahir. Pantangan-pantangan tersebut menjadi sebuah peringatan bagi seorang ibu agar untuk berhati-hati dalam menjaga dan merawat anaknya. Pada bagian ini kita akan memasuki bagian galeri rumah sandung. Rumah sandung merupakan tempat menyimpan abu dan tulang belulang jenazah yang berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Gawai sandung atau nyandung merupakan upacara kematian yang dilakukan selama 7 hari. Nah, ini uniknya dari suku Dayak. Mereka memiliki tradisi yaitu menenun. Ini adalah bentuk dari alat tenun suku Dayak yang biasanya digunakan oleh wanita suku Dayak untuk membentuk sebuah kain. Dalam kain tenun tersebut terdapat berbagai macam motif yang mengandung nilai-nilai filosofis yang dapat membentuk identitas dan jati diri bangsa. Lalu, bagaimana bentuk dari tenunan itu sekarang? Saat ini, di masa pandemi, sebuah inovasi yang sangat kreatif dari anak daerah. Masker bermotifkan tenun suku Dayak Kalimantan Barat. Sehingga adanya masker ini
bukan hanya menjadi kebanggaan sebagai bentuk dari warisan budaya, tapi juga menjadi simbol pembentukan jati diri bangsa untuk mencintai karya anak negeri. Setelah kita melakukan eksplorasi di bagian kiri galeri Museum Provinsi Kalimantan Barat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa prosesi suku Dayak mulai dari perkawinan sampai kematian, bahkan aksesoris dan peralatan senjatanya mencerminkan warisan budaya bangsa yang membentuk identitas bangsa. Beberapa nilai filosofis yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak untuk membentuk identitas bangsa diantaranya adalah kesederhanaan, mencintai alam, merawat dan menjaga alam, serta memastikan bahwa nilai gotong royong kebersamaan tetap dirajut menjadi satu kesatuan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sentosa. Pada bagian tengah, kita akan memasuki sebuah galeri yang dikenal dengan galeri patung yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak serta alat-alat untuk prosesi religius upacara magis. Tempat ini dinamakan Panyugu, yaitu sebuah tempat untuk melaksanakan upacara ritual yang disebut Nyangahatan. Upacara ini dimaksudkan untuk meminta kekuatan kepada roh agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan masyarakat di kampung pada saat prosesi ritual naik dangau, yakni pembukaan lahan dan ladang. Nah, pertama, ini adalah prosesi perkawinan suku Melayu Kalimantan Barat. Kita bisa lihat betapa megahnya pelaminan, betapa megahnya persiapan yang dilakukan, dan persiapan ini mencerminkan gotong royong yang menjadi kunci dari persatuan dan kesatuan bangsa sebagai warisan budaya suku Melayu yang membentuk identitas dan jati diri bangsa. Kali ini kita akan masuk ke bagian yang paling seru dan unik dari suku Melayu Provinsi Kalimantan Barat, yakni Festival Meriam Karbit. Meriam Karbit adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan masyarakat suku Melayu yang terinspirasi dari kedatangan Sultan Syarif Abdurrahman ke kota Pontianak sebagai sultan pertama yang membunyikan meriam. Sehingga adanya proses tersebut, peristiwa tersebut menginspirasi masyarakat untuk mengadakan festival Meriam Karbit setiap hari raya Idul Fitri. Biasanya festival Meriam Karbit dilaksanakan mulai dari gotong royong, kebersamaan, uluran tangan, semuanya menyatu padu dan menjadi warisan budaya suku Melayu yang membentuk identitas bangsa. Hey! Pada tahun 1923, tim ekspedisi yang dikirim oleh Kubilai Khan ke Pulau Jawa kembali ke negeri Cina dengan terlebih dahulu singgah dan menyiapkan perbekalan di Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu. Sehingga perkembangan ini terus-menerus dan menjadi suatu etnis yang besar di Provinsi Kalimantan Barat dan hidup rukun, aman, dan damai. Toleransi, keterbukaan, kekeluargaan, kesederhanaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat menjadikan kerukunan umat beragama dapat dicapai dan menjadi sebuah warisan budaya sekaligus pembentuk identitas bangsa. Nah, ini bagian akhir dari Museum Provinsi Kalimantan Barat, yakni galeri keramik. Kita bisa melihat bagaimana terdapat berbagai macam keramik, baik itu penemuan milik bangsa ataupun dinasti China dan yang asli produk dari Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di kota Singkawang. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Museum Provinsi Kalimantan Barat adalah membuat pameran. Kali ini, pameran yang disuguhkan adalah karya seorang maestro bernama Basuki Abdullah. Tibalah kita pada sesi akhir dari perjalanan di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Mari bersama kita lestarikan warisan budaya bangsa melalui pembelajaran dari koleksi museum. Ayo ke museum. Salam reportase.